Betul, ada sebagian orang yang masih mendukung Habib Syekh untuk tetap tampil di Banyuwangi ini, memang betul. Tapi cobalah dengarkan suara aspirasi dari orang yang menolak. Bagaimana mereka, gelora mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana emosi mereka menolak habis-habisan kedatangan Habib Syekh. Bagaimana alasan mereka menolak? Cobalah dipahami ini. Alasannya, penolakannya. Kalau kemarin Habib Rizik di Surabaya berani memprovokasi para muhibinnya untuk mengasah pedang, untuk mengasah celurit, untuk mengasah bola, dan itu dibiarkan, kita Laskar Sabilillah mulai saat ini siap, asah golok saya, asah golok saya bean, asah pedang kabean. Hancurkan Balawi. Tolong camkan ini. Jika saya bicara hari ini nanti tetap terlaksana, tolong catat. Saya pastikan akan ada bencana yang lebih luar biasa. Dulur-dulurku Banyuwangi sing duwe ilmu santet, mulai saiki santreten bupati, sing duwe santreten, sing duwe hijab nasor, mulai bengi iki. Habib Syekh ini akan tetap dihadirkan apapun yang terjadi, saudaraku. Maka banyak yang berspekulasi, kemungkinan ini yang namanya gesekan akan sulit dihindari. Tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Tapi kita berharap tetap Habib Syekh sadar diri, nggak usah datang lah ya. Tetapi ternyata ada info dia pasti datang. Ini tadi panjenengan menyinggung masalah harga diri. Masalah ada hubungannya dengan harga diri, sehingga Habib Syekh apapun yang terjadi, walaupun berpotensi adanya gesekan, konflik horizontal, Habib Syekh akan tetap didatangkan, menyangkut harga diri. Ini harga dirinya siapa? Pihak mana nih, Ki? Begini, Iya. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Normas Normat Asmawi di Normas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang tetap akan dihadirkannya Habib Syekh di Banyuwangi, walaupun sudah ada dua demo yang sudah digelar dan berbagai penolakan yang masyarakat yang sudah terjadi. Ini tentu sangat miris sekali, tentu ini sangat mengkhawatirkan adanya gesekan ya. Semoga kita tetap berharap itu tidak terjadi adanya gesekan. Tapi yang jelas untuk pemerintahan di Banyuwangi atau para pejabat atau pihak Pemda atau siapapun itu perlu mendengarkan aspirasi yang atau demo yang digelar dari pihak yang menolak dari Habib Syekh ini. Jadi sangat berharap sekali kepada pihak pemerintahan di Banyuwangi atau pihak Pemda atau bupatinya. Ini harus mendengarkan aspirasi orang-orang yang menolak. Betul, ada sebagian orang yang masih mendukung Habib Syekh untuk tetap tampil di Banyuwangi ini, memang betul. Tapi cobalah dengarkan suara aspirasi dari orang yang menolak. Bagaimana mereka, gelora mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana emosi mereka menolak habis-habisan kedatangan Habib Syekh. Bagaimana alasan mereka menolak? Cobalah dipahami ini. Alasannya, penolakannya. Kita simak langsung saja dari demo yang digelar, bagaimana yang disampaikan penolakan-penolakan dari pihak pendemo ini yang menolak Habib Syekh. Ya, dari saya cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita warga negara Banyuwangi, kita warga masyarakat Banyuwangi, mungkin setelah tanggal 2 nanti kita akan bergerak ke Surabaya dan ke Jakarta. Kita tuntut auditor nasional, auditor independen untuk mengaudit tata kelola pemerintahan Banyuwangi. Dan jangan kaget Bu Bupati apabila panjenengan nanti akan menikmati dinginnya dinding penjara. Dan itu saya yakin akan menjadi sebuah kepastian apabila panjenengan Bupati Banyuwangi tetap memaksakan diri untuk menghadirkan Habib Syekh di refleksi akhir tahun. Saudara-saudaraku yang saya cintai, Bupati Banyuwangi memang tidak peka. Bupati Banyuwangi memang tidak peduli dengan sejarah bangsa, sejarah Banyuwangi
sejarah Nahdlatul Ulama. Karena sebetulnya kalau kita mau jujur, dia tidak mencintai Banyuwangi. Karena mungkin saja dia berpikiran setelah dia selesai menjadi bupati, dia akan balik kandang, pulang ke tempat kelahirannya. Tapi ingat, Banyuwangi adalah bagian kecil dari Indonesia. Dimanapun kamu bupati berada, kami akan memburumu, kami akan mengejarmu, dan akan menyeretmu, karena kamu telah melakukan penyimpangan-penyimpangan administrasi, penyimpangan-penyimpangan hukum. Salah satu contoh terkecil adalah ketika refleksi akhir tahun, kamu menganggarkan anggaran yang sangat besar hanya untuk mendatangkan seorang Habib Syekh. Kalau butuh suara penyanyi yang suaranya merdu, di Banyuwangi ada Catur Arum, ada Demi, ada Maesa, ada siapa lagi itu saya nggak tahu. Bahkan bangga ada penyanyi-penyanyi cewek yang tidak kalah seksi dan cantik. Habib Syekh suarane kalau suarane kebu. Suara aku melihat miso jancuk matane asu picek kancane. Sayang saya tidak boleh miso-miso, ancuk simboknya ancuk, seandainya boleh. Mungkin dari awal sampai akhir saya ngomong akan saya bumbui dengan kalimat-kalimat sedap. Antane Bupati Jancuk, antane Bupati Asu. Karena tidak boleh, jadi saya tidak ngomong Jancuk dan Asu, tidak ngatain Bupati Jancuk. Yang Jancuk itu Habib Syekh, yang Jancuk, yang Asu itu para Habib. Kenapa saya katakan mereka kelompok Jancuk, kelompok kiri? Karena mereka telah mencederai citra bangsa ini. Karena para Habib itu telah merobek-robek kehormatan bangsa negara Indonesia. Kalangan anjing kurap, kalangan pengemis yang didatangkan oleh Belanda. Kalau kemarin ada yang upload di YouTube atau TikTok, saya nggak tahu karena saya gagal paham tentang teknologi, mengatakan bahwa siapapun yang melecehkan Habib akan berhadapan dengan dia. Silakan saat ini saya tunggu datang di tempat ini untuk bertukar bukan satu lawan satu dengan saya. Monggo, saya perkeras suara ini. Kamu yang kemarin ngupload TikTok atau YouTube, saya nggak tahu namanya, menantang Haji Joni, menantang Yunus, menantang siapapun, saat ini saya tunggu untuk datang. Kita bertukar pukulan 1-1. Kamu dasar anjing kurang pecundang Habib. Kalau kamu tidak berani datang saat ini, kamu sebrengsek-brengseknya orang Banyuwangi, kamu sebrengsek-brengseknya orang Indonesia. Mungkin kamu tidak jauh lebih baik dari anjing kurap yang kudisan. Bahkan seandainya diizinkan, saya akan mengatakan bahwa kebijakan bupati tidak kalah jelek dengan kebijakan anjing yang makan bangkai. Sayang saya tidak boleh ngomong begitu, jadi saya tidak ngomong. Saya tidak boleh mengatakan bupatinya anjing, saya tidak boleh mengatakan bupatinya jancuk. Seandainya diizinkan, saya akan saya jancuk-jancukkan Bupati Banyuwangi, akan saya maling-malingkan Bupati Banyuwangi. Sayang saya dilarang oleh rambu-rambu yang ada di negara tercinta saya. Seandainya Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlana, Bapak Jaksa, Bapak Hakim mengizinkan, mulai awal tadi Bupati saya jancuk-jancukkan. Monggo siapa yang izin saya untuk ngomong gitu? Mungkin setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut saya adalah Bupati matane picek. Saya yang tidak boleh, jadi saya tidak ngomong. Tolong buka telingamu Bupati, tolong buka telingamu para pemegang kebijakan di Banyuwangi. Kami wargamu, kami rakyatmu menyampaikan aspirasinya. Apakah panjenenganku picek? Tidak pernah melihat YouTube, tidak pernah melihat TikTok. Bagaimana sejarah bangsa ini dilecehkan, sejarah Nahdlatul Ulama diorat-arit. Bapak-bapak polisi saya yakin masih ingat kok. Tahun 86 Borobudur dibom. Dekatnya siapa? Habib Picek Al-Habsyi. Ada bom bis pemudi tahun 84 di Wongsoldo. Pelakunya siapa? Saya yakin
di catatan kepolisian Polres Banyuwangi ada pelakunya yo Habib. Pembunuhan di Genteng pelakunya yo Habib. Kenapa bajingan-bajingan yang ada itu jenengan biarkan berkeliaran, jenengan biarkan menguasai tanah perdikan, tanah negara bangsa Indonesia. Para pemuja Habib itu brengsek pisan, jantuk rematane yo. Saya setelah tanggal 2 nanti bersama teman-teman kira-kira mulai ngasah pedang, tak boleh. Paling ujung-ujungnya juga mati di bedil kok. Banyuwangi jatuh apa itu, Pak? Yang kenal so nikmati bisa ngomosing. Saya yakin teman-teman Laskar Sabilillah mulai sekarang, kalau kemarin Habib Rizik di Surabaya berani memprovokasi para muhibinnya untuk mengasah pedang, untuk mengasah celurit, untuk mengasah bola, dan itu dibiarkan, kita Laskar Sabilillah mulai saat ini siap asah golok saya, asah golok saya bean, asah pedang sampean, asah celurit sampean, kita bantai para Habib. Setuju. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita tanamkan cinta tanah air. Mari kita bangga sebagai pribumi Indonesia. Tunjukkan kalau kita beragama Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kita jadi orang Banyuwangi, cintai Banyuwangi. Indonesia rusak karena kedatangan para penjajah. Penjajah berkedok ekonomi, investasi, penjajah berkedok agama, penjajah budaya. Mari kita kembali kepada jati diri. Tunjukkan kalian sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya, adat ketimuran, yang memiliki tradisi sopan santun, menghargai. Tapi tolong ya, jangan sampai menginjak-injak harga diri bangsa ini. Banyuwangi rusak karena juga pendatang. Banyak pendatang di Banyuwangi yang merusak budaya muslim, merusak budaya lokal. Apakah kita biarkan ini? Tolong, ini catatan. Kalau kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, jadilah rahmatan lil alamin, jangan memprovokasi, jangan menggunakan agama, berkedok agama, sholawat jadi bisnis. Hari ini bangsa kita sedang dijajah. Hari ini Banyuwangi sedang dijajah. Mindset kita sudah berubah dari tujuan hidup sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai pribumi. Di belakang saya ini makam pahlawan. Coba renungkan, kalau ada satu saja nama dari gerombolan-gerombolan penjajah berkedok agama ini, saya junjung tinggi, saya hormat. Saya sebagai muslim, saya sebagai santri memiliki pedoman, yaitu Al-Quran sebagai konsideran tertinggi sebagai seorang muslim. Saya bacakan satu ayat dalam surat An-Nisa ayat 9, disebutkan wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saya bacakan artinya karena saya bangsa Indonesia, saya berbahasa Indonesia walaupun saya muslim, yang artinya hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah. Nanti saya jelaskan siapa keturunan yang lemah. Mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Perlu saya jelaskan, jangan khawatir, maka kalian wajib khawatir terhadap generasi kalian. Ketika dijajah secara moral, dijajah dengan kedua agama, bisnis sholawat, kita dukung. Betapa bodohnya bangsa ini. Kita jangan mau, kita jangan mau dijajah budaya asing. Kita memiliki budaya yang mulia, kita memiliki adat yang lebih terhormat sebagai bangsa Indonesia. Sebagai muslim, Al-Quran konsideran tertinggi yang wajib diikuti. Bagaimana tidak khawatir ketika bangsa ini dijajah ekonomi, dijajah dengan agama, dijajah dengan budaya? Apa kalian akan diam? Bagaimana nasib
masa depan generasi kalian. Hanya dipermainkan oleh segelintir orang yang menggunakan jubah berkedok agama. Betapa bodoh kalian. Gunakan otak pengertian kalian, berpikir sebagai bangsa. Siapa yang menghadirkan kemerdekaan hari ini? Hancurkan Pahlawi! Beliau para pahlawan mengorbankan jiwa raganya, bukan malah memuliakan penjajah anjing-anjing Belanda. Hancurkan Pahlawi! Tolong camkan ini. Jika saya bicara hari ini nanti tetap terlaksana, tolong catat. Saya pastikan akan ada bencana yang lebih luar biasa. Kemarin sudah desain oleh alam Banyuwangi. Apakah kita biarkan? Dan saya yakin tahun ini akan mencatat sejarah dunia. Tahun ini akan mencatat sejarah peradaban bangsa yang wajib kita junjung tinggi dan dikhawatirkan oleh kalangan dunia. Kenapa? Kita memiliki Pancasila. Pancasila yang menguatkan kita sebagai warga, sebagai bangsa yang memiliki prinsip. Tapi hari ini kita dicari kebenaran, ketololan, kebiadaban budaya yang merugikan bangsa ini. Apa kalian akan diam? Bupati Banyuwangi, tolong catat. Jika panitia nanti tidak membuat pertanggungjawaban apabila ada sesuatu, saya yakin akan ada bencana yang tidak bisa kita prediksi. Alam sudah muak dengan kebiadaban para koruptor, maling uang rakyat, celeng asuh kita bet. Hancur. Ini ceramah harus bubar ini, berubah ini. Mari, kalau berselawat silakan berselawat. Kami sebagai muslim wajib berselawat. Tapi selawat jangan dijadikan bisnis, tapi selawat dijadikan kedok. Ini namanya perusahaan apa? Menista Rasulullah. Apakah kalian diam? Kalau kalian sebagai muslim, hari ini saya berbicara, nama saya Oli Yaktul tadi. Tolong catat, sebagai generasi Banyuwangi, sebagai anak Banyuwangi, saya tidak terima penggunaan anggaran sainanya. Bangsa sendiri, rakyat sendiri, sekarang ini lagi menderita. Keuangan pemerintah daerah saja. Pasar menjual saham, peruntukannya tidak jelas, utang lagi sama bank. Untuk apa? Apakah acara selawat ini untuk menutupi kebangkrutan? Tolong, jangan lupa. Saya yakin kegiatan ini akan menjadi kunci persoalan korupsi keuangan Banyuwangi. Catat, dan bisa saya pastikan, ini dana belanjaan setiap tahun merugikan sekali masyarakat Banyuwangi. Catat, hari ini akan mencatat sejarah. Kita tidak perlu banyak pendukung. Mereka yang tidak mendukung karena ketidakmampuan otaknya berpikir tentang belajar sejarah bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan ini, bagaimana para pahlawan menghadirkan kemerdekaan ini. Tolong, tidak akan pernah ada republik tanpa jasa para pahlawan pendiri bangsa ini. Ingat, saya berbicara semacam ini karena berdasarkan ayat An-Nisa tadi, saya khawatir generasi kita menjadi budak di rumah sendiri, menjadi keset di daerahnya sendiri. Ketololan apa lagi yang mau ditunjukkan kepada rakyat? Kebodohan apa lagi yang akan disajikan kepada bangsa ini? Tolong, pahlawan memperjuangkan jiwa raganya untuk kemerdekaan, bukan malah menjadi budak di negeri sendiri. Ketololan apa lagi ini? Bangsa penjajah disanjung, pengkhianat bangsa dipuja-puja. Otak tolol ini namanya. Camkan itu ya. Mungkin itu dari saya. Tolong catat. Jangan lupa, kita pertimbangkan masa depan generasi kita. Jangan mau dibodohi. Jangan sampai terusak budaya bangsa ini. Catat, pesan saya pada Bupati, jangan enak-enak tidur Anda. Allah akan bertindak. Mungkin itu. Terima kasih. Satu lagi, APBD akan menjadi catatan terakhir nasib Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku Banyuwangi sing duwe ilmu santet, mulai saiki santreten bupati, sing duwe santreten, sing duwe hijab nasor, empun
izin motor mulai bengi iki. Kok tulung seandainya aturan kita membolehkan saat iki Bupati Jancuk, Bupati matanya pitek, Bupati budak, sayang ora diizinkan dua izin. Monggo dibolehkan dari awal, saat ini masih tak lolone Bupati ini Jancuk, Bupati ini pitek. Makanya saya minta tolong teman-teman yang punya ilmu santet, disantet aja. Bene mati ben dadi batang Bupati ini. Orang lagi penjara, sampai lain-lain kaya sing ngomong mukhlis, sing ngomong singo. Tapi saya bukan singo sirkus yang hanya bisa diam ketika diberi daging. Tidak ada sejarahnya singo keturunan serigala bisa diberi daging dan dijadikan singo sirkus. Saudara-saudara sekalian, putra Banyuwangi, ojo khawatir, santet sing paling ampuh Banyuwangi, dan itu sudah teruji. Petrus 83 sing mati ini paling akeh Banyuwangi, tukang santet mati. Saiki wayah Riko balas dendam, santetan Bupati Banyuwangi. Santetan lek ditekoni sapa sing ngongkon mukhlis, ojo yang lain. Kasus terjadinya santet 98 yang dijadikan uji coba juga Banyuwangi. Jadi kalian para penganut ilmu santet ojo ragu-ragu bahwa gudangnya santet Banyuwangi, bahwa gudangnya tenung teluh Banyuwangi, bukan gudangnya sihir juga Banyuwangi, bukan Banten, bukan Tulungagung, bukan Bali, bukan Dayak. Kita harus bangga dengan ilmu santet Banyuwangi. Lek para koruptor kena dilene ya santet bin, sihir bin nyane modiaro, Jancuk anjane yo. Saya sudah capek ngomong sing naratif dasari gak iso. Bisa aku misuh-misuh, sayang undang-undang kita melarang untuk misuh, tapi seandainya dibolehkan, Jancuk matanya picot, asu kere Banyuwangi. Mulo celeng yuk. Saya tidak pernah ragu-ragu menyuarakan suara rakyat Banyuwangi, suara pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk menuntut agar Bupati berikut jajarannya dan Forpinda untuk membatalkan, mengundang hadirkan Habib Syekh dan Habib-Habib yang lain datang ke Bumi Belambangan. Dan berikutnya, besok pagi kita bersama-sama datang menggeruduk kantor terhormat, kantor yang katanya bermartabat, kantor DPRD Banyuwangi, kita untuk hearing, menyampaikan aspirasi kita kepada wakil-wakil rakyat Banyuwangi yang ada di gedung DPR. Dan saya harap para wakil rakyat yang ada di gedung DPR Kabupaten Banyuwangi tidak licik. Saya minta mereka 50 orang untuk hadir semua untuk mendengarkan, mengusung dan menyampaikan aspirasi rakyat Banyuwangi. Habib Syekh ini akan tetap dihadirkan apapun yang terjadi, saudaraku. Maka banyak yang berspekulasi, kemungkinan ini yang namanya gesekan akan sulit dihindari. Tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Tapi kita berharap tetap Habib Syekh sadar diri, nggak usah datang lah ya. Tetapi ternyata ada info dia pasti datang. Dengan adanya penolakan, demo sudah 2 kali digelar, bahkan hearing sudah dilakukan di kantor DPRD di Komisi 1. Nah, tetapi saya dapat informasi A1 bahwa apapun yang terjadi Habib Syekh tetap dihadirkan, didatangkan di Banyuwangi. Nah, ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya beliau juga saya undang, tetapi beliau adalah misteri guest kita karena beliau belum berkenan untuk ditampilkan secara visual, tapi saya ingin menanyakan hal ini, konfirmasi kepada beliau secara verbal. Bapak, apakah benar itu A1 bahwa apapun yang terjadi walaupun ada penolakan dari PWILS ya, demo berjilid-jilid sampai 2 kali, sampai ada hearing di DPR, apapun yang terjadi, benarkah Habib Syekh akan tetap didatangkan di Banyuwangi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya apakah betul Habib Syekh tetap didatangkan di Banyuwangi di akhir tahun ini? Insya Allah begitu ya. Karena ini A1 sudah dikatakan ya, akan tetap dipertahankan untuk hadir sama seperti di Tulungagung. Jadi tetap dihadirkan. Ya. Karena Pemda sendiri itu terus terang juga didesak oleh tokoh-tokoh, terutama kaum muhibin, yang utamanya adalah para, ya boleh disebut kiai-kiai yang ada di Banyuwangi ini, juga mendesak kepada Pemda untuk tetap
dilaksanakan. Ya maksudnya Kiai yang Muhyiddin. Ya. Ya itu ya. Jadi apa alasannya kira-kira? Padahal berpotensi timbulnya konflik horizontal. Kenapa kok sampai dipaksakan? Adakah alasan? Ya persoalannya itu jelas ya, jelas. Ya di sini sama seperti para muhibin yang lain. Ya maksudnya kiai yang muhibin itu jelas. Ya ini kan menyangkut harga diri. Harga diri juga. Ya di sini inilah Pemda sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Tapi di sini ada tekanan bahwa Habib Syekh itu tetap harus didatangkan karena ada tokoh yang terang-terangan mendukung ataupun menuding bahwa kelompok penentang yang menentang kedatangan Habib Syekh ini adalah ya tahu sendirilah tokohnya itu sendiri. Iya. Jadi dan tokohnya ini juga orang yang tokoh di Banyuwangi. Iya. Jadi seorang tokoh dari kalangan ulama yang ada di Banyuwangi. Iya, begitu. Dan ini tadi panjenengan menyinggung masalah harga diri. Masalah ada hubungannya dengan harga diri sehingga Habib Syekh apapun yang terjadi walaupun berpotensi adanya gesekan, konflik horizontal, Habib Syekh akan tetap didatangkan menyangkut harga diri. Ini harga dirinya siapa? Pihak mana nih Ki? Begini, itu sama lah seperti ya pengurus besar di satu organisasi di mereka kan muhibin. Ya betul mereka mendukung. Tapi setelah tahu kesalahan-kesalahan ini, apa yang salah, Habib yang salah itu seperti pencurian Jatman dirubah jadi Patman itu. Apa berani menegur? Jadi betul ya, nggak berani ya. Nggak berani. Jadi walaupun tahu. Jadi di balik itu juga sama. Karena tokoh-tokoh yang ada di Banyuwangi ini mereka dulunya adalah mondok dan pondokannya itu adalah muhibin. Jadi mereka istilahnya juga menghormati alma maternya lah. Oh. Jadi mati-matian ini. Iya. Karena ya itu tradisi di NU bahwa menghormati cucunya juga sama dengan menghormati kakeknya apabila dia pernah berguru di kakeknya. Ya itu aja. Jadi di sini sudah bukan persoalan salah apa benar ataupun baik ataupun buruk. Ini juga menyangkut martabat ini. Menyangkut harga diri. Ya menyangkut harga diri.